Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran barisan dan deret, khususnya itu barisan dan deret geometri. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat. Nah, pokok pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada barisan geometri, yang kedua ada deret geometri, yang ketiga ada deret geometri tak hingga, dan nanti ada juga contoh soal. Kita masuk yang pertama itu adalah barisan geometri. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kita ada dua barisan bilangan. Yang warna biru ini barisan A, dan yang warna merah muda ini adalah kita namakan barisan B. Nah, untuk barisan A, nih pada bagian A terlihat bahwa suku-suku barisan tersebut. Nah, suku-suku barisan tersebut. Nah, jadi ini namanya suku ya. Nih suku pertama, nih suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, berubah. Nah, suku-suku tersebut berubah secara tetap. Maksud tetap di sini perubahannya itu tetap. Nih, karena operasi penjumlahan. Nah, kalau operasi penjumlahan itu namanya barisan aritmatika. Nah, Ibu jelaskan ya, yang namanya tetap itu tadi artinya dari suku pertama ke suku kedua itu penjumlahannya ditambah 5. Dari suku kedua ke suku ketiga itu tambah 5 juga. Dari suku ketiga ke suku keempat sama tambah 5, begitu seterusnya. Nah, yang namanya tetap itu artinya dia tetap berubah, bukan tetap artinya 2 2 2 tetap 2. Yang namanya tetap itu tetap perubahannya yang tetap berubah, tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, yang tambah 5-nya ini yang tetap. Nah, sampai seterusnya. Nah, kalau di operasi penjumlahan itu namanya barisan aritmatika. Begitu seterusnya. Kalau misalnya dia berkurang nih, misalnya dari 12 ke 7 ke 2. Nah, artinya dia penjumlahan juga. Tapi penjumlahannya tambah bilangannya negatif, ya kan? Positif ketemu negatif akhirnya kurang 5. Makanya 12 ke 7 kurang 5. 7 ke 2 kurang 5. Dia namanya penjumlahan juga, tapi yang dijumlahkan itu bilangannya bilangan negatif. Nah, kita lihat ya yang barisan B. Nah, pada bagian B terlihat juga bahwa suku-suku barisan tersebut berubah secara tetap karena kalau yang B ini operasinya perkalian. Ini dari 2 ke 4 itu kita kali 2. Dari 4 ke 8 kali 2 juga. Ini kali 2 kali 2. Begitu juga seterusnya. Nah, tetap dia berubah sebanyak dikalikan 2 per sukunya. Nah, kalau dia perkalian nih, namanya barisan geometri, kalau penjumlahan namanya barisan aritmatika. Jadi kita simpulkan barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap. Jadi kita dari suku pertama ke suku kedua atau antar suku itu kita kalikan dengan suatu bilangan. Nah, bilangan tersebut namanya rasio. Kalau di barisan aritmatika itu namanya B atau beda. Jadi kalau di geometri itu rasio atau kita biasa lambangkan dengan R. Nah, kalau barisan geometri ini dia bisa juga tuh mengecil dari 16 ke 8, ke 4, ke 2. Nah, jadi makin maju dia makin kecil. Kenapa, Bu? Kalau dikalikan otomatis jadi besar. Nah, kenapa? Karena dia pengalinya itu bilangan pecahan. Nah, jadi 16 ke 8 itu kita kalikan dengan 1/2. Nah, bilangan pengalinya tuh dia berbentuk pecahan, makanya dia jadi kecil. Jadi 16 kali 1/2 artinya 16 dibagi
2, jadi 8. 8 kita kalikan juga 1/2, artinya 8 kita bagi dengan 2, di 4, gitu juga seterusnya. Jadi jangan mikirnya kali tapi harus makin lama harus besar. Jadi jangan gitu ya. Sama dengan aritmatika tadi. Dia kenapa bisa ku makin lama makin kecil, Bu? Aturannya kan kalau dijumlahin makin lama harusnya besar. Nah, karena penjumlahannya itu bilangan negatif. Kalau ini di geometri, kasus kalau misalnya dia makin lama makin kecil itu kalau dikalikan dengan bilangan pecahan. Di situ ya, paham ya? Lanjut. Nah, kita langsung ke rumus. Nah, rumus rasio. Rasio itu tadi apa? Bedanya ya kalau di geometri. Jadi dari suku pertama ke suku kedua atau dari antar suku itu jaraknya itu sebanyak rasio. Rumusnya ini R sama dengan UN per UN kurang 1. Nah, kalau ini rumus UN, jadi suku. Kalau ditanya suku ke N, barisan geometri adalah, ini dia rumusnya, A kali N dipangkatkan, ini ya, R kurang 1. Nah, kita nanti lebih jelasnya ke contoh soal. Nah, kalau ini rumus suku tengah atau kita biasa lambangkan dengan UT. Nah, UT itu sama dengan akar A dikali UN. Diakarin ya. Nah, ini keterangannya R itu adalah rasio, UN adalah suku ke N, A itu suku pertama ya, UT itu suku tengah. Kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini contoh soalnya bentuk cerita, jangan bingung ya. Kita selesaikan sama-sama. Berdasarkan penelitian Biro Pusat Statistik BPS, pertumbuhan penduduk di kota A selalu meningkat 3 kali dari ini ya, dari tahun sebelumnya. Hasil sensus penduduk pada tahun 1998 menunjukkan jumlah penduduk di kota tersebut adalah 900.000 jiwa. Tentukan yang A, barisan geometri yang menyatakan jumlah penduduk di kota A mulai dari tahun 1998. Yang B, jumlah penduduk di kota A pada tahun 2008 menurut penelitian BPS. Nah, kan yang kita identifikasi ya, yang ditanya apa? Barisan geometri yang menyatakan jumlah penduduk di kota A. Nah, artinya jumlah penduduk di kota A dari tahun 1998 tuh kan 900.000 jiwa nih, ya kan? Berarti ini sebagai A. A itu apa? Kenapa A? Karena dia suku pertama. Nah, suku pertamanya itu 900.000. Nah, pertumbuhan penduduk meningkat 3 kali dari tahun sebelumnya. Artinya rasionya itu 3 karena meningkat artinya perubahannya. Nah, R itu sama dengan 3. Nah, yang ditanya apa? Barisannya kayak mana gitu. Berarti kita kalikan aja. Dari 900.000 dikali 3 berarti 2.700.000. Nah, ini kita kalikan 3 lagi. Berarti ini ke sini kita kali 3. Ini kita kali 3. Ini kita kali 3. Nah, karena dia tidak mulai dari tahun 1998, dia tidak ada menyatakan sampai berapa. Berarti artinya kita buat sampai titik-titik gini. Mau sampai 5 pun, 5 suku nggak apa-apa. Yang penting ini udah terwakili ya. Kalau mau tahu lagi ini berapa suku berikutnya, berarti kita dari 24.300.000 ini kita kalikan 3 lagi. Itu seterusnya. Nah, untuk yang B, jumlah penduduk di kota A pada tahun 2008. Nah, jadi untuk mencari jumlah penduduk pada tahun 2008 berarti mencari suku ke-11. Kenapa suku ke-11? Karena untuk tahun 1998 ini kita suku U1, ya kan? U1 berarti ke 1999 itu U2, 2000 itu U3 sampai 2008. Artinya berarti U11 seperti ini. Tambahin aja nih 2001. Terus berarti U4, tambahin aja 1998 ke
2008 berarti 2000, carinya berarti 2008 dikurang 1998, makanya itu hasilnya 11. Makanya hapus dulu nih 11, makanya jadinya U11, suku yang ke-11. Dah. Nah, jadi U11 sama dengan, kan UN tadi rumusnya apa? UN sama dengan AR N kurang 1. Karena N-nya 11 berarti U11 kita ganti N-nya jadi 11. A berarti A-nya berapa tadi? 900.000. R-nya berapa? Dikali, ini penghubungnya kali ya, 3 pangkat 11 dikurang 1. Ini dia. Berarti 900.000 dikali 3 pangkat 11 kurang 1, 10. Mana tadi? Ini 900.000 kali 3 pangkat 10, ini dia hasilnya. Jadi jumlah penduduk di kota A pada tahun 2008, ini dia jumlahnya. Situ paham ya? Kita lanjut ke pembahasan kedua, itu adalah deret geometri. Nah, kalau deret itu artinya jumlah. Nih, misalnya ada nih deret barisan. Namanya ini kan barisan nih. Barisan geometri. Ini barisan geometri. Perhatikan barisan geometri berikut. Dapatkah Anda menghitung jumlah 4 suku pertamanya? Nah, untuk menghitung jumlah 4 suku pertamanya dapat dilakukan penjumlahan 3, 4, 3 tambah 9, kita jumlahkan suku-sukunya. 3 tambah 9 tambah 27 tambah 81 sama dengan 120. Jadi, untuk penjumlahan beruntun atau berurutan suku-suku geometri merupakan penjumlahan berurutan suku-suku geometri merupakan deret geometri. Jadi, deret itu artinya penjumlahan penjumlahan dari barisan geometri, artinya kita jumlahkan setiap sukunya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, kita gunakan rumus. Nah, ini dia rumusnya. Kita gunakan rumus kenapa kita gunakan rumus, Bu? Kita jumlahin aja manual. Nah, kalau misalnya 4 ya mudah kita jumlahin ya. Tapi kalau misalnya jumlah sukunya ada 20, kita jumlahin manual kan rumit kan? Nah, jadi kita gunakan rumus. Nah, rumusnya itu ada 2. Kita lambangkan dengan SN. Nah, rumusnya itu ada 2. SN sama dengan A dikalikan dalam kurung R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, kita ada 2 rumusnya. Yang pertama rumus yang ini itu untuk R-nya. R itu apa tadi? Rasionya yang kecil dari negatif 1 atau R-nya besar dari 1. Nah, kita pakai yang ini. Kalau kita lihat rasionya di sini ya. Untuk R kecil dari negatif 1 atau R besar dari 1. Nah, kalau kita pakai yang rumus yang kedua, jika R-nya itu atau rasionya itu berada di negatif 1 sama 1. Jadi di antara rentang ini. Untuk yang lain berarti pakai yang ini. Jadi kita harus tahu dulu rasionya berapa, baru kita gunakan rumus 1 atau rumus 2. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Sebuah perusahaan home industry pada tahun 2007 mencatat keuntungan di bulan Januari sebesar 14 juta rupiah. Oleh karena kinerja perusahaan semakin baik dan didukung dengan ekonomi nasional yang semakin sehat, maka di tahun tersebut keuntungan perusahaan naik menjadi 1,5 kali lipat dari bulan sebelumnya. Nah, tentukanlah, yang ditanya apa? Tentukanlah keuntungan yang diraih perusahaan tersebut hingga bulan Agustus. Nah, kita cara penyelesaiannya jangan bingung ya. Soalnya panjang gini kita harus tahu dulu nih. Kita harus tentukan mana yang A. Nah, barisan geometri tersebut memiliki A. Ini dia A-nya. Keuntungan di bulan Januari berarti A itu ya, di bulan Januari itu keuntungannya A sama dengan A itu sebagai suku pertamanya 14 juta dengan rasio. Nah, karena dia setiap bulannya naik berapa keuntungannya? 1,5
5 kali lipat. Berarti setiap bulannya itu tetap perubahannya sebanyak 1,5 kali lipat. Artinya ini sebagai R. Nah, yang ditanya apa? Total keuntungan perusahaan tersebut hingga bulan Agustus. Nah, jadi kita harus hitung total keuntungannya dari bulan Januari, kan A-nya ini kan, sampai bulan Agustus. Berarti dari bulan Januari ke bulan Agustus itu ada berapa bulan? Januari, Februari, sampai Agustus. Berarti ada 8. Berarti kita cari S8 karena kita mau cari jumlah-jumlah tadi apa? Deret. Berarti kita pakai rumus deret, pakai rumus jumlah. Kita mau jumlah ini keuntungan dari Januari sampai Agustus itu ada berapa total keuntungan yang diraih oleh perusahaan tadi. Kita pakai rumusnya mana? R. Kita lihat R-nya 1,5. Nah, 1,5 itu kita lihat ya tadi ya. 1,5 masuk yang mana? Berarti lebih dari 1 kan? Berarti pakai yang ini. 1,5 itu berarti lebih dari 1. Dia di atas 1. Berarti pakai rumus yang pertama. Ini dia rumusnya. Masukkan aja. Berarti S8 sama dengan A. A-nya berapa? 14 juta. Dikali 2 pangkat N. N-nya berapa? Berarti S8 sama dengan 14 juta. Biar lebih jelas ya. Dikali 2 pangkat 8 dikurang 1 per R. Berarti ini R-nya 2 ya nih. Oh, ini R-nya kita bulatkan jadi R sama dengan 2. Oke. Kita ikutin ini ya. Oke. Kita bulatkan R sama dengan 1,5 ini jadi R sama dengan 2. Kalau jumpa seperti ini ya. Berarti 2 R-nya berapa? Berarti 2 dikurang 1. Berarti selesaikan lah, berarti 14 juta. 2 pangkat 8 itu nilainya 256 dikurang 1 per 1. Tinggal kita buat dia per 1 ini habis ya. Jadi 256 kurang 1 25 5 kalikan ke sini. Dapatlah S8-nya total keuntungannya itu segini. Nah, jadi total keuntungan perusahaan Amilus hingga bulan Agustus adalah ini dia hasilnya. Udah, Mbak Syukur paham ya. Kita lanjut yang ketiga. Yang terakhir itu adalah deret geometri tak hingga. Nah, pada deret geometri, untuk N yang besarnya menuju tak hingga, maka deret tersebut dikatakan deret geometri tak berhingga. Bentuk umum deret geometri tak berhingga adalah sebagai berikut. Nih, A tambah R tambah R kuadrat tambah AR pangkat 3 ditambah sampai seterusnya, dia tak terhingga. Nah, deret geometri tak terhingga tersebut akan konvergen mempunyai jumlah jika ini dia. Dengan jumlah S sama dengan A per 1 kurang R. Nah, jadi dan jumlah mana dia tadi? Jumlah S sama dengan A per 1 kurang R. Jika R tidak terletak pada ini, maka deret tersebut dikatakan divergen atau tidak memiliki jumlah. Nah, langsung aja ke contoh soal. Rumus suku ke N dari geometri adalah UN ini 1 per 2 pangkat N. Tentukan jumlah tak hingga ya dari deret tersebut. Nah, untuk rumus suku ke N diperoleh A-nya itu 1/2 ini A kan. Berarti kalau UN-nya, kan rumus UN-nya 1/2 pangkat N. Berarti kalau AA itu kan U pertama, suku pertama. Berarti kalau
UN-nya ini kita masukkan ke rumusnya, kan UN itu rumusnya sama dengan 1/2 pangkat N, berarti U1 berarti 1/2 pangkat 1, makanya U1 nya itu setengah, atau A nya itu sama dengan setengah. Ini dia dapat A sama setengah tuh dari sini. Nah, dan R nya sama dengan setengah. Karena kenapa setengah? Kan U1 itu sama dengan setengah, ya kan? U2 berarti kan UN itu rumusnya setengah pangkat N, berarti U2 kalau kita ganti N-nya jadi 2 nih, berarti U2 sama dengan setengah pangkat 2, berarti U2 sama dengan setengah kuadrat per 2 kuadrat, berarti 1/4. Jadi U2 nya 1/4, U1 nya setengah. Jadi kan kalau kita cari rasio itu sama dengan U2 per U1, berarti 1/4 per setengah. Nah, ini habis 2, berarti 1/2, makanya rasionya 1/2. Maka dengan menggunakan rumus deret geometri tak hingga diperoleh S tak hingga tadi ini ya. Ini rumusnya ya. Nah, S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. A-nya setengah per 1 kurang R. R-nya berapa? Setengah juga, berarti setengah. 1 kurang setengah kan setengah nih. Setengah bagi setengah jadi 1. Jadi setengah bagi setengah hasilnya 1. Dapatlah deret geometri tak hingganya itu adalah 1. Udah. Situ kita lanjut. Nah, ini udah sampai pembahasan kita yang terakhir. Nah, untuk berikutnya kalian kerjakan latihan ini. Nomor 1, nomor satunya ada Nah, nomor satunya itu ada 2, ada A, B. Ini nomor 2-nya, ini nomor 3-nya, ini nomor 4-nya. Nah, jadi nomor 1 ini Ibu jelaskanlah singkat ya cara pengerjaannya. Tentukan barisan ke-8 dari barisan geometri berikut. Berarti kalian harus pakai rumus ini. UN. Rumus UN tadi apa? AR pangkat N kurang 1. Artinya kita ganti U8 AR 8 kurang 1. Tentukanlah setiap barisan ini lagi jadinya A-nya berapa, R-nya berapa, masukkan ke rumus gitu ya. Nah, nomor 2, pada awal tahun 2001 jumlah wisatawan yang berkunjung di Pulau P adalah ini. Berarti ini sebagai apa? Ini A. Nah, ini A-nya karena ini jumlah wisatawan di Pulau P pada awal tahun, berarti ini A-nya, suku pertamanya. Nah, akibat terjadinya bencana alam di awal tahun tersebut, maka setiap bulan berikutnya jumlah wisatawan berkurang menjadi 3/4-nya. Artinya R-nya itu ini sebagai R. R-nya itu sama dengan 3/4. R-nya itu 3/4. Nah, berapa jumlah wisatawan yang mengunjungi Pulau P dari bulan Januari hingga Oktober? Berarti ini S. Jadi S1 bulan Januari sampai Oktober. Berarti berapa tuh? Berapa bulan? Berarti S-nya, N-nya berapa nih? Cari ya sendiri ya. Dari Januari ke Oktober tuh ada berapa bulan? Jadi pakai rumus SN. Nah, nomor 3 sama nih, sebuah perusahaan mebel pada bulan Maret 2005 mendapat pesanan sebanyak 64 buah. Nah, ini berarti sebagai apa? Sebagai A. Nah, ternyata hingga bulan Desember 2005 pesanan selalu naik menjadi, nah ini kita buat dua kali aja lah ya. Kita ubah
Ini kita ubah jadi 2 kali biar nggak bingung koma-komanya. Nah, ini 2 kali, berarti ini sebagai apa? Ingat ya, ini tadi apa, ini apa. Tadi udah ibu kasih yang sebelumnya kan, nomor 2 kan. Nah, berarti tentukan jumlah mebel yang dibuat perusahaan mebel itu selama 1 tahun. Artinya nih S juga yang ditanya. S berapa? Berarti selama 1 tahun. Berarti berapa? N-nya. Nah, cari sendiri ya. Nah, untuk nomor 4, tentukan jumlah deret geometri tak hingga dari ini. Berarti kita pakai rumus S tadi. S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Tentukanlah, berarti ini hanya berapa, R-nya berapa. Tentukan dulu, baru masukkan ke rumus. Ya, sampai situ penjelasan dari Ibu. Semoga anak-anak Ibu bisa paham pada materi ini, dan jangan lupa dikerjakan latihannya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.